Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sejawat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Baik, baik Dalam Bu. Alhamdulillah baik. IHT ini ya kita dalam keadaan. Jadi hari ini pemateri kita yaitu Bapak Muhammad Siddiq ya akan memaparkan materinya mengenai sekolah penggerak ya. Jadi untuk itu saya persilahkan kepada Pak Siddiq untuk memaparkan materinya. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Baik Bu ya. Alhamdulillah Pak. Dan semoga kita semua tetap sehat selama mengikuti pelatihan ini. Sebelum saya mulai mungkin bisa satu orang pimpin doa dulu supaya pelatihan kita lancar. Silakan, mungkin Ibu Dede lagi. Baik, jadi sebelum materi kita mulai, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk membacakan doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Saya kembalikan kepada Pak Siddiq. Baik, terima kasih Bu atas sudah mau memimpin doa. Jadi melanjutkan materi pembahasan kita kemarin. Kita kemarin sudah membahas mengenai modul ajar, di mana modul itu formatnya sudah Bapak Ibu memiliki. Jadi kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai mengenai penilaian atau biasa kita sebut dengan asesmen. Nah, jadi hari ini kita fokusnya ke asesmen. Nah, sebelum kita mulai, jadi saya mungkin punya pertanyaan refleksi kepada Ibu. Bapak Ibu masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila yang selama ini kita bahas selama beberapa hari ini? Ada yang bisa sebutkan mungkin? Ada berapa Ibu? Ya, 6 Pak. 6. Ya, apa saja itu? Beriman dan Iman dan bertakwa. Iman dan bertakwa. Kemudian mandiri, terus bernalar kritis. Berkebinekaan, gotong royong, kebinekaan, dan terakhir kreatif. Ya, bagus sekali. Mungkin saya izin share dulu ya. Silakan Bapak Ibu memperhatikan. Jadi ini pembahasan mengenai asesmen. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Iya Pak, jelas. Oh ya, oke. Jadi kita bahas mengenai asesmen formatif dan sumatif. Di sini lagi-lagi kita harus mengaitkan penilaian kita itu dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat kemarin, dari yang diuraikan dari capaian pembelajaran, dan tentunya harus mencakup dan mengimplementasikan filosofi belajar Ki Hajar Dewantara. Jadi asesmen itu merupakan bagian dari pembelajaran yang mencakup kompetensi baik dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang tentunya selama ini Bapak Ibu sudah terapkan di sekolah. Kemudian asesmen itu seperti yang saya bilang tadi harus mencakup capaian belajar yang telah dibuat sesuai dengan implementasi, sesuai dengan
filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana penilaian itu harus memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhannya peserta didik apa, kemudian bagaimana pembelajaran itu dan penilaian itu harus berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian dari filosofi pendidikan tersebut, muncullah tadi profil-profil pelajar Pancasila sebagai acuan dalam menyusun misi, visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Oke, saya langsung saja mungkin. Jadi untuk asesmen itu secara umum kita bagi dua, itu ada yang namanya formatif, ada yang namanya sumatif. Menurut ilustrasi gambar ini itu porsi untuk asesmen formatif dibandingkan dengan sumatif itu lebih banyak di formatif, karena di formatif itu dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu kan seperti yang saya bilang tadi, itu ada memang penilaian untuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, di proses-proses pembelajaran itulah tes-tes formatif ini dilaksanakan. Kalau sumatif itu biasanya dilakukan di akhir-akhir pembelajaran. Nah, kalau mungkin contoh yang paling sederhana itu ulangan semester misalnya, atau evaluasi di tiap akhir KD misalnya, atau akhir bab, biasanya seperti itu. Nah, kemudian mungkin saya langsung saja, mungkin ini manfaat kita melakukan asesmen, di mana untuk formatif, baik bagi guru maupun murid itu ada manfaat yang bisa kita peroleh. Misalnya saja untuk guru, kita bisa menguasai pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman. Untuk murid, mengevaluasi pembelajaran sendiri, artinya siswa juga perlu mengetahui bagaimana perkembangan ajarnya. Kemudian tentunya yang pada tujuannya itu akan meningkatkan kemampuan mereka ketika mereka sudah lolos atau sudah memenuhi kriteria penilaian di asesmen formatif yang saat ini, kita bisa lagi memberikan asesmen formatif selanjutnya. Jadi saya kira seperti itu. Kemudian kita masuk di bentuk asesmen. Ini saya rasa sudah sering Bapak Ibu lakukan di sekolah. Tapi mungkin kita mungkin baru mengenai pengelompokan dari bentuk-bentuk asesmen ini. Nah, yang pertama itu asesmen itu bisa jadi dia tidak dalam bentuk tulisan atau tidak tertulis. Misalnya saja diskusi kelas. Kemudian produk. Nah, kalau di seni budaya itu biasanya kita membuat produk-produk 2 dimensi, 3 dimensi, dan produk seni lainnya ya. Kemudian presentasi, kemudian ada drama, tes lisan, nah itu semua yang tidak tertulis. Nah, sedangkan yang tertulis itu bisa kita lakukan dengan refleksi, esai, menulis esai, kemudian jurnal. Jurnal itu ya apa namanya? Kayak semacam ini ya, catatan-catatan yang biasanya kalau yang saya biasa lakukan itu tiap hari itu saya punya catatan tersendiri ketika mengajar di satu kelas. Artinya itu menjadi catatan pribadi guru untuk mengevaluasi pembelajarannya. Kemudian poster, kemudian tes tertulis. Nah, itu adalah bentuk-bentuk asesmen yang tertulis. Nah, kemudian setelah kita memberikan asesmen, baik itu formatif dan sumatif, itu biasanya kita harus melakukan lagi umpan balik. Umpan balik ini sangat bermanfaat baik bagi murid maupun bagi guru. Nah, di mana bagi guru itu tentunya melalui umpan balik itu akan memberikan informasi perkembangan murid. Kemudian untuk murid sendiri untuk mengetahui kekurangan mereka sehingga bisa menjadi bahan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian dalam memberikan umpan balik tentunya ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada selektif, ada melihat ke depan, seimbang, kontekstual, tepat waktu, lebih dari penilaian, spesifik,
spesifik, kemudian melihat ke belakang, transferable, dan mudah dimengerti. Nah, kemudian ada umpan balik itu juga harus terdiri dari feed up, ada feedback, ada feed forward. Nah, di feedback sendiri artinya dalam menanggapi pekerjaan murid itu juga ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, seperti klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, apresiasi. Nah, sebelum mungkin saya lanjutkan, kita lebih jauh lagi mengenai asesmen ini. Di sini ada, mungkin saya kasih contoh keterampilan yang dinilai untuk asesmen. Nah, biasanya kalau di seni budaya, di seni rupa, biasanya saya menilai itu yang contoh-contoh karya 2 dimensi yang sudah saya tugaskan kepada siswa-siswa saya. Seperti ini salah satu karya siswa saya. Ini juga, kemudian yang seperti ini. Nah, ini waktu mereka kelas 1 semester 2 itu mereka sempat melakukan pameran seni rupa secara berkelompok. Nah, ini salah satu bentuk karya 2 dimensi yang saya sempat nilai kemarin waktu mereka masih kelas 1. Mungkin dari itu sampai situ dulu, mungkin ada yang mau ditanggapi mungkin dari Bapak Ibu. Saya kembalikan pada moderator, mungkin ada yang mau bertanya atau tanggapan mungkin, atau mau share pengalaman, silakan. Iya, terima kasih Pak Sidik. Mungkin dari pelatihan IHT ini ada yang ingin menanggapi dari materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Sidik. Waktu dan tempat bisa. Mana peserta yang lain? Oh gini Bu, mungkin saya mengajukan ini aja. Mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu yang bisa share, mungkin kira-kira pengalaman-pengalamannya dalam memberikan ya, asesmen. Bagaimana? Iya, silakan. Ibu ya, Ibu Yulianti. Waktu dan tempat, silakan. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang ini terkait dengan presentasi pasti tentang asesmen. Saya mau saya bertanya ya Pak. Ya Bu. Ya, bagaimana Bapak memberikan contoh bagaimana menilai siswa? Oh, iya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi sekali lagi penilaian terhadap siswa itu kita sesuaikan dengan capaian apa yang akan kita dapat dari pembelajaran itu. Artinya kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan sesuaikan lagi dengan kegiatan yang kita lakukan dalam pembelajaran. Jadi di sini saya mungkin share lagi. Di sini share lagi format asesmen yang sudah saya buat, tapi ini sebagai contoh saja Bu, karena ini saya bikin ini khusus untuk seni rupa yang 2 dimensi. Ada di jawabannya yang kemarin kegalauanku dari Jadi Pak Yono. saya share dulu, mungkin bisa dilihat. Ada di jawabannya itu yang kemarin itu yang dikirim di grup Pak. Bagaimana? Kelihatan? Alhamdulillah. Ya. Kelihatan Bu? Nah, di sini di formatif itu saya ambil dalam bentuk esai. Itu saya kasih soal kaitannya sama materi yang mereka pelajari, yaitu seni rupa 2 dimensi. Jadi seperti ini, lengkap dengan rubrik penilaian, kunci-kunci jawabannya, dan cara untuk menghitung-hitung skor. Kemudian untuk keterampilan, saya bikin yang seperti ini Bu. Penilaian keterampilan itu dalam membuat produk atau membuat karya, mulai dari dia persiapan bahan, kemudian proses,
proses, kemudian hasil. Nah, seperti ini. Nah, untuk sumatif, biasanya kalau saya yang selama ini saya lakukan dalam bentuk pilihan ganda. Biasanya sih 10 nomor. Biasanya tiap bab 10 nomor. Ya. Nah, misalnya ya tentunya pertanyaannya itu sesuai dengan capaian belajar tadi mengenai pemahaman tentang konsep seni rupa itu, seni rupa 2 dimensi. Misalnya saja konsep tentang warna. Warna yang dihasilkan antara warna kuning dan merah itu warna orange. Seperti itu, Bu ya. Kemudian contoh-contoh dari karya 2 dimensi itu seperti apa saja. Seperti itu. Jadi saya kira begini, Bu, saya yang pernah saya bikin itu seperti ini. Tentunya ini format ini bisa Ibu miliki juga. Nanti saya share ke Ibu sebagai bahan rujukan juga. Mudah-mudahan nanti di kelas kita tidak menemui kesulitan apapun dalam memberikan asesmen. Nanti saya formatnya mungkin bisa saya share nanti. Jadi saya kira begitu, Bu. Terima kasih. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Halo. Ya. Iya, silakan Bu Murni. Ada yang Saya kan? Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan ini. Waalaikumsalam. Ini dalam penilaian biasanya ada kerja kelompok. Nah, Ya, bagaimana caranya memberikan penilaian anak-anak yang kan ada biasa anak-anak tidak semuanya bekerja, ada yang tidak bekerja, ada juga yang rajin. Nah, bagaimana cara memberikan penilaian kepada siswa? Itu yang saya biasa temui di lapangan. Oh iya. Sebenarnya Bu, kalau misalnya kita menilai anak-anak keaktifan dalam kerja kelompok, biasanya saya tetap menggunakan observasi individu biasanya. Nah, kalau misalnya itu kan dalam profil pelajar Pancasila tadi kan sudah kita bahas, kan ada salah satu itemnya itu kan kira-kira yang mengarah ke diskusi itu kira-kira dimensi yang mana, Bu? Saya bertanya dulu. Gotong royong kan? Iya, gotong royong. Ya, gotong royong. Nah, biasanya kalau di penilaian sikap itu kita begini saja, Bu. Kita buat semacam lembar observasi, itu bisa saya ini di sini. Saya share lagi. Lembar observasi yang menggambarkan itu tadi. Profil pelajar Pancasila itu tadi. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang saya buat di sini. Seperti ini, Bu ya. Nah, ini bisa kita nilai keaktifan di situ. Bisa juga di RPP yang sering kita buat itu biasanya ada memang format penilaian tentang diskusi. Tapi itu diskusi memang kita kembalikan lagi ke rancangan ajar kita, apakah memang kita menggunakan metode diskusi atau tidak. Ini tadi Bu cuman contoh bahwa di pembelajaran saya itu memang kegiatannya tidak terdapat diskusi. Tapi misalnya kalau kita mau nilai, kita bisa gunakan observasi seperti ini, Bu. Tapi mungkin nanti bisa saya share juga mengenai penilaian kalau misalnya dia diskusi. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi itu. Karena ini pembahasan mengenai jenis-jenis asesmen itu kita bahas secara umum dulu di sini. Nanti kita selanjutnya mungkin kita bisa bicarakan di sesi selanjutnya mungkin. Terima kasih, Bu. Izin, Pak Sidik. Iya, Bu. Eda, silakan. Ya, jadi dalam hal ini saya akan menambahkan dari pemahaman tadi Pak Sidi tentang pertanyaan Bu Murni terkait dengan penilaian kelompok. Ya, jadi kalau pengalaman saya ya Bu Murni tentang penilaian kelompok itu ya betul tadi Pak Sidik sudah bilang kita harus tetap mengevaluasi secara individu. Jadi begitu pula yang saya lakukan biasa pada saat anak-anak melakukan kerja kelompok. Jadi secara langsung saya tidak nampak juga, tetapi
tetap memperhatikan, oh ini yang bekerja, oh itu sana main-main, oh itu sana. Jadi walaupun penilaian berkelompok, tetap saya menilai secara pribadi, ya. Jadi seperti itu Bu Murni. Namun tetap ada nilai khusus untuk kelompok. Demikian Bu Murni. Terima kasih Bu Eda. Terima kasih Bu Eda atas share-nya. Mungkin masih ada dari Ibu. Mungkin itu saja Pak Sidik. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Jadi terima kasih Bu atas perhatiannya. Mudah-mudahan dalam memberikan asesmen kita tidak menemui kesulitan. Tentunya dengan tetap menerapkan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dan menuangkannya dalam profil pelajar Pancasila. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Satu lagi Pak, Ya. Pak. Ini masalah ini yang praktek Pak. Kan kadang kita kasih yang praktek semacam di sini Pak, ada misalnya membuat ini dan itu. Nah, apakah ada waktu kita kasih sampai misalnya pertemuan kedua harus selesai atau bagaimana Pak? Halo? Iya. Coba diulang Bu karena suaranya agak putus. Ini Kak, terutama dalam seni rupa Pak, kan biasanya ada karya. Nah, apakah dikasih waktu misalnya 2 minggu harus selesai? Ya, Itu bagaimana dalam penilaian itu? Membuat karya misalnya, yang membuat karya misalkan biasanya kan ada dari dalam seni rupa biasa membuat karya. Nah, apakah ada waktunya misalnya 2 minggu harus selesai? Kalau tidak selesai bagaimana? Kan dijawab Pak Sidik. Sebenarnya Kak, oh iya bisa. Halo, Tidak ada jadikan hujan deras. bisa dengar? Bisa Pak. Ya. Oh ya, jadi kalau halo, Ya, ya. Dimut dulu Bu Murni. Oke, untuk pemberian waktu mungkin pengerjaan karya sebenarnya itu kalau menurut pengalaman sebenarnya itu kembali lagi ke ini ke Bapak Ibu, karena begini, kadang siswa kan itu kita pentingnya mengenali dulu kan, mendiagnosis dulu kira-kira kesulitan belajar apa yang ditemui siswa, karena kadang mereka sangat ingin mengerjakan tapi mungkin ada kendala-kendala tertentu yang mungkin harus kita mengerti juga. Artinya begini, misalnya kita patok misalnya minggu depan sudah harus ada, tapi kita memberikan juga kesempatan kepada siswa untuk mungkin bisa berbicara secara face to face kepada kita kendala-kendala yang mungkin mereka bisa temui di selama mengerjakan. Artinya pemberian waktu untuk mengerjakan sebuah karya itu bisa fleksibel Bapak Ibu. Kembali lagi kepada ini sebenarnya, kepada kebijakan guru kalau menurut saya. Nah, selama ini juga siswa saya ada juga yang mahir dalam membuat dalam membuat karya, tapi mungkin ada kendala-kendala yang membuat dia tersendat saat membuat karya itu. Tapi ketika kita lihat prosesnya, ternyata dia bagus seperti itu. Jadi pemberian waktu itu memang harus diestimasi bahwa diperkirakan dengan baik bahwa ini karyanya sudah bisa selesai. Nah, tapi sekali lagi kita harus memberi ruang juga kepada siswa untuk bagaimana mereka berekspresi supaya kalaupun misalnya ada kendala-kendala bisa mereka bicarakan kepada kita. Kalau pengalaman saya seperti itu Bu, artinya penilaian tetap pada prosesnya, karena kadang-kadang juga proses itu ini hasil juga itu tidak ini, karena kadang-kadang ada anak juga dibikinkan sama orang karyanya. Jadi saya kadang-kadang harus ini juga menelusuri kembali bagaimana mereka membuat, bagaimana proses mereka membuat, sehingga kita bisa memberikan penilaian yang lebih akurat Bu. Nah, seperti itu kalau pengalaman saya. Mungkin yang lain mungkin bisa ini share pengalamannya masalah ini. Saya Pak Sidik. Silakan Ibu Nurheda.
mau berbagi pengalaman kembali terkait tentang penilaian. Jadi saya tambahkannya dari Pak Sidi, Bu Murni, bahwa tiap peserta didik itu walaupun artinya materinya seni rupa, tiap peserta didik itu belum tentu minatnya seni rupa semua. Ya, misalnya kita suruh menggambar pemandangan, belum tentu anak itu semua bisa menggambar dengan baik pemandangan itu. Ya. Jadi otomatis kembali lagi pada minat. Karena kapan ada minat, anak-anak akan senang menggambar, dia akan tekuni. Nah, jadi terkait masalah penilaian otomatis beda. Dan biasa yang saya lakukan kalau di sekolah, kadang sampai nanti mau semester baru ada yang mau mencari nilai, baru ada yang mau buat tugas lah, apalah. Ya. Jadi itu pengalaman saya biasa di sekolah. Anak-anak kalau pada saat anunya belum ini, tapi pas mau semester baru pusing semua cari nilai. Ya, begitu juga di sekolah saya. Ya. Ya, jadi seperti itu yang saya alami. Itu tadi Ibu Dede. Ya. Jadi itulah sharing dari ya. Jadi saya kembalikan kepada pemateri ya menyampaikan materi dari yang dibagikan Pak Sudi. Ya, baik, sebagai kesimpulan, jadi Bapak Ibu silakan memilih bentuk-bentuk asesmen yang ingin Bapak Ibu lakukan di kelas, dan tentunya memperhatikan lagi kegiatan-kegiatan di kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dibuat. Tentunya misalnya kalau penilaiannya mengenai membuat karya, tentu formatnya juga itu harus penilaian tentang produk atau membuat karya. Misalnya pengetahuannya asesmennya tentang pengetahuannya tentunya seperti tadi, ada soal dijawab seperti itu. Jadi keputusan mengenai lisan dan tulis itu tergantung lagi dengan gambaran kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Dan ini sekali lagi capaian pembelajaran harus juga mencerminkan kembali lagi ke profil pelajar Pancasila tadi yang sudah kita hafal bersama, ada 6 dimensi. Jadi saya kira itu Bu, mungkin penguatan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Sidik ya atas pemaparan yang telah dilakukan pelatihan IHT pada pagi hari ini. Baik, ya sebagai penutup pelatihan ini, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu jangan kepada sekolah di dalam, jangan terjatuh. Enak tidak ya. Jadi mau bilang saya.